Menutup Februari
Kan suara-suara dari warga, tetap ikutin aja ya pemirsa. Ya pemirsa, nih saya sudah bersama dengan salah satu warga yang habis belanja, kebetulan langsung aja kita tanya begitu. Selamat siang, ini dengan Ibu siapa? Bu Eli. Eli. Iya. Ya Bu Eli, ini habis belanja apa? Oke Mbak Ros, terima kasih ya. Oke, Ini ndak bareng kue. oke, borong kue tidak pemirsa? Dicoba loh. Boleh dicoba. Iya, ini dengan Ibu siapa Bu? Dengan Ibu Purwanti. Ibu Purwanti. Ibu, ini kan sembako lagi naik-naiknya ya, dan ini yang paling kerasa di rumah kebutuhannya apa Bu? Ya terutama kebutuhan pokoknya sama satu nasi. Oh, apa beras itu pokok banget. Kita jualan juga merasakan, terutama juga untuk yang masak, bahan masak itu lombok sampai mencapai 70-an ribu kan, Masya Allah. Iya, meningkat banyak sekali. Oke. Harusnya apa itu coba?
Baik, kalau ini untuk belanjanya Bu, ini apakah berpindah lokasinya? Apakah dari kebutuhan pokok yang dikurangi? Nah ini seperti apa kalau dari Bu Purwanti? Kalau Bu Pur itu belanjanya tetap untuk di sini kan mana utama, maksudnya pedagang utama sama pedagang kecil beda. Dan harapannya Bu Purwanti ini kedepannya gimana? Karena ini kan mau bulan Ramadan, mau puasa, seperti apa Bu? Saya kan janji-janjinya itu yang kemarin banyak janji itu harus ditepati itu. Langkah pertama harus menurunkan sembako itu harus dibuktikan. Itu nyata-nyatanya kita mencekik dengan harga sembako yang sekarang. Benar itu. Masa 18.000, 17.000. Nah, sedangkan kita jualan tidak bisa naik. Baik, Ibu Purwanti terima kasih ya Ibu ya. Dan ini pemirsa jangan hanya janji-janji aja, harus ada buktinya ya Bu Purwanti ya. Baik. Nah, ini Slogannya waktu pemilu itu banyak itu harus ditepati itu dengan keadaan yang seperti ini ya. terima kasih Bu Purwanti. Dan ini bagaimana ya respon dari masyarakat yang lainnya? Kita masih akan keliling-keliling taman. Oke pemirsa. Oke pemirsa, ini masih di sekitaran Semarang ya Indira, masih jalan-jalan untuk dengerin bagaimana suara warga menanggapi naiknya kebutuhan pokok, apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Nah ini saya sudah bersama dengan Bapak Ibu yang tengah mengopi nih ya. Selamat siang Ibu, Bapak, minta waktunya sebentar boleh tidak? Iya, ini dengan Bapak siapa? Andi. Ibu, siapa ini Ibu? Bu Andi. Oh, Bu Andi, baik. Ini ngomong-ngomong kan mau bulan Ramadan dan ini harga kebutuhan pokok juga sudah melejit naik ya nih Bu. Ini kalau sebagai ibu rumah tangga bagaimana Bu? Ya memang sangat memberatkan ya bagi ibu rumah tangga. Jadi minta tolong untuk pemerintah memperhatikan kebutuhan-kebutuhan pokok untuk rakyat, terutama rakyat kecil. Jadi ini karena mungkin ada faktor misalnya politik atau lain-lain ya yang mempengaruhi atau cuaca yang mempengaruhi kebutuhan pokok ini. Jadi kami mohon untuk menstabilkanlah harga-harga yang untuk disesuaikan kepada masyarakat, terutama masyarakat rakyat kecil lah. Terima kasih. Baik, tapi kalau yang paling terasa di rumah ini kebutuhan pokoknya apa ini Bu? Ya beras, telur, seperti itu. Jadi beras, telur sudah naik dan ini terasa banget begitu ya Ibu ya. Kalau dari Bapak sendiri harapannya ke depan seperti apa Pak? Ini apalagi kita mau masuk bulan Ramadan begitu. Ya harapannya sama ya, kurang lebih tadi seperti Ibu sampaikan, bahwa terutama ini kan belakangan memang beritanya kan telur, beras semua pada naik ya, padahal ini nanti mau bulan Ramadan, artinya kan aktivitas masyarakat kan sudah tidak, terutama yang berwira swasta kan tidak sekencang seperti selain bulan puasa. Ketika bulan puasa dia banyak istirahatnya lah ya, artinya kan dengan demikian pemasukan juga akan nggak sekencang sebelum puasa. Nah kalau bahan pokoknya naik kan mereka juga lebih berasa gitu loh selama sebulan kan. Nah seperti itu, jadi ya kita sebagai masyarakat biasa berharap pemerintah bisa tetap menjaga harga itu stabil dan tetap bisa terjangkau ya, dijangkau masyarakat menengah ke bawah terutama. Kita nggak banyak tuntutan kok, yang penting itu masalah politik biar diatur yang gede-gede sana ya. Masyarakat bawah kita cuma mengharapkan stabil makan bahan pokok, sekolah anak-anak lancar, cuma itu yang kita sangat rasakan. Baik, terima kasih ya Pak Andi dan juga Bu Andi. Dari pemirsa, nah ini masih di sekitaran Semarang juga. Ini kita akan mendengarkan harapan dan juga pesan ya terhadap pemerintah akan kenaikan harga pokok menjelang Ramadan. Terus ikutin Indira ya. Oke, kita bergeser memasuki pemukiman dari warga. Ini kita langsung stop ya. Di depan saya sudah ada ibu-ibu. Ibu selamat sore, boleh minta waktunya Ibu? Ya, ini dengan Ibu siapa? Dengan Mbak Iin. Iya, namanya sama ya Bu dengan saya ya. Ini Bu Iin, ini kan harga kebutuhan pokok sudah pada naik. Ini yang paling dibutuhkan setiap harinya kalau dari Bu Iin ini apa Bu?
Kalau dari saya sendiri ini karena memang belum banyak yang dibutuhin ya Mbak ya, paling ya beras gitu sih. Tapi melihat kebutuhan pokok seperti sembako, minyak nantinya akan naik selama bulan Ramadan. Nah ini tanggapannya seperti apa Bu Iin? Ya semoga aja naiknya nggak terlalu banyak-banyak ya Mbak ya, karena kan nanti kan juga berimbas dengan kebutuhan yang lainnya. Kan nggak cuma kebutuhan pokok makanan ya Mbak ya, ada sandang dan sebagainya seperti itu. Oke, jadi harapannya ke depan tidak semakin naik ya, stabil atau enggak bisa balik harganya kembali normal. Baik, terima kasih Bu Iin atas waktunya. Itu dia pemirsa. Kita akan bergeser lagi ke dalam sana ya. Jadi terus ikutin Indira. Sambil berjalan-jalan ya di pinggir kota Semarang ini ya, Indira sudah bertemu dengan Ibu dan ini ada putranya ini ya. Saya mau tanya ini dengan siapa, Mas siapa? Saya Ado. Mas Ado, nah ini Ibu? Mimi. Ibu Vimi. Mimi, iya Ibu Mimi, ini kan kebutuhan pokok naik semua ya, sembako, juga kelangkaan gas LPG 3 kg ini sudah mulai dirasakan. Tapi untuk Ibu Mimi sendiri ini yang paling terasa kenaikan apa Bu Mimi? Ya beras, telur ya. Yang konsumsi banyak kan itu terutama gitu. Kalau untuk gula apa sih nggak terlalu ya. Tapi kayak yang pokok kan kayak beras, telur itu ya kerasa banget. Ya, jadi selama ini apakah ada pembatasan belanja, konsumsi atau bagaimana Bu untuk mengatur semuanya? Kayaknya kalau dikurangin susah ya. Jadi emang kitanya yang harus lebih cari duitnya. Cari duitnya harus lebih giat. Jadi masih sama ya Bu, untuk konsumsi tidak ada pengurangan, pembatasan juga tidak ada. Tapi untuk Bu Mimi sendiri nanti harapannya ke depan atau mungkin pesan untuk pemerintah akan kenaikan kebutuhan pokok ini ya, apalagi jelang Ramadan. Bu Mimi seperti apa Bu? Ya kalau rakyat mungkin sama kali ya, kalau bisa jangan naik gitu kan. Gajinya yang naik, pengeluarannya jangan naik-naik gitu kan. Jadi gajinya yang naik, kebutuhan pokoknya jangan ikutan naik begitu ya, baik. Penyimpennya kalau gitu kan. Baik, terima kasih Bu Mimi, terima kasih Mas Aldo. Jadi begitu ya pemirsa tadi ya, jangan janji-janji aja, harus dibuktikan. Ini terus yang naik itu gajinya aja, kebutuhan pokoknya lainnya jangan gitu. Nah ini pemirsa, kemana lagi kita? Yuk ikutin Indira lagi. Ya pemirsa, terakhir ini ya saya mau langsung belok ke salah satu warung yang ada di pinggir kota Semarang. Selamat siang Bapak. Sore Mbak. Iya, selamat siang menjelang sore ya Pak ya. Ini dengan Bapak siapa? Bapak Octavianus. Bapak Octavianus. Pak, ini kan kebutuhan pokok sedang mahal-mahalnya ya Pak. Ini apalagi masuk ke bulan Ramadan. Nah ini sebagai Bapak rumah tangga ini tanggapannya seperti apa Pak? Ya gimana Mbak? Mau marah sama siapa ya? Rasanya iya tuh Mbak. Iya. Gimana Mbak? Kebutuhan sehari-hari Mbak. Yang permasalahannya kan kebutuhan pokok. Sementara ada beli belum ada. Bukan pesimis Mbak. Masih belum ada kenaikan gitu loh Mbak. Jauh-jauh di bawah target kita lah. Tapi mudah-mudahan aja ya emang itu tadi terpaksa diikat pinggangnya kalau bahasa kami ya Mbak, dikencangkan gitu ya. Mana yang nggak perlu ya nggak dibeli dulu gitu loh, gitu loh Mbak. Jadi diutamakan yang perlu dulu begitu ya Pak ya. Baik. Untuk sekolah sama anak-anak. Kalau yang paling gitu. dibutuhin apa Pak? Ya itu. Ya kebutuhan sehari-hari itu Mbak, berasnya semua, sembako ya teman. Oke. Ya. Baik, tapi kalau untuk Pak Octavianus sendiri ini harapannya atau mungkin pesan kepada pemerintah nantinya seperti apa Pak? Pengennya gitu Mbak, kembali ya bagusnya pengennya ya normal gitu loh Mbak. Ya ada beli itu tinggi gitu loh. Ya kayak pakaiannya orang pada beli juga gitu loh. Nah itu keinginannya gitu Mbak. Nah itu. Baik, terima kasih Pak, selamat sore. Iya itu dia pemirsa, suara warga menjawab akan
kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus melonjak menjelang bulan Ramadan tahun 2024. Dan harapannya bersama pemerintah bisa kembali menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak, dan juga telur. Dan cukup sudah Indira menemani pemirsa di rumah selama 30 menit ya, saatnya kita berpisah. Saya Indira Majistika dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Suarga di hari dan jam yang sama. Sampai jumpa.